Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Selamat Pagi Sahabat. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita akan memuji, menyembah dan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita, sehingga kita dalam menjalani hari yang baru, juga dalam minggu yang baru, dengan semangat yang baru yang datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan sharing firman yang disampaikan oleh hambanya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan sharing firman yang disampaikan oleh hambanya, sehingga akan menguatkan kami, memperbarui, menyegarkan setiap kami, memulihkan hati kami, membukakan pola pikir kami, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena percaya Engkau Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih untuk segala penjagaan-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Kemenangan satu dengan kemenangan yang lain selalu Kau topang Bapa. Ajari kami terus sanggup untuk menggali sumur-sumur hidup kami, sehingga air itu terus berbual-bual, sumber air hidup kami terus berbual-bual dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus, berikanlah kami rohayu hikmat dan pengertian, sehingga pelayanan ini Tuhan yang Kau percayakan sampai kapanpun Tuhan memuliakan nama-Mu, mendapatkan kasih-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk bisa mendapatkan kasih juga dari sesama kami, mendapatkan nama baik, mendapatkan apa yang ingin Kau berikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa berbuah lebat. Layakkan kami Bapa, karena tidak ada satupun dari kami yang layak disebut sebagai umat pilihan-Mu, kalau bukan karena Engkau sendiri Tuhan yang melayakkan kami. Ajari kami lebih lagi, kalau Sabtu pagi ini Tuhan, kami bisa ada dengan segala kesehatan, kebugaran, dengan sesuatu yang baru, hikmat yang baru, urapan yang baru. Semua karena kasih kemurahan-Mu saja. Berkati semua Tuhan, sahabat GBI Lambar Tenggaraya. Biarlah semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan mujizat Tuhan, tangan Tuhan terulur memberikan mujizat. Biarlah semua yang terikat, terlepas, terbelenggu dibebaskan Tuhan. Biarlah semua yang membutuhkan Kau Tuhan selalu akan dipuaskan hanya dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami terus belajar untuk bisa semakin hari semakin efektif dan efisien dalam melayani Tuhan. Layakkan kami Bapa, ajari terus. Di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang mau diajar diberikan hikmat, tuntunannya, disembuhkan, dicintai dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi di Sabtu yang luar biasa. Semua dalam kendali Tuhan, semuanya acara berjalan dengan baik. Kami percaya itu karena Tuhan saja. Nah pagi ini izinkan saya sharing melanjutkan apa yang Sabtu lalu kita bahas tentang mendapat nama baik, dihormati dan dikasihi orang lain. Dan izinkan saya mengingatkan saudara bahwa ini bukan nonton drakor. Ini juga bukan nonton video saudara. Ini kita betul-betul berkomunitas sel grup udara. Saya menyebutnya sel grup udara, komsel udara, di mana kita tidak ada di satu lokasi yang sama, namun kita bisa saling berinteraksi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendeklarasikan sesuatu yang menguatkan iman kita.
Bahkan kalau Anda ingin kesaksian, Anda silakan untuk bersaksi di kolom komen, atau Anda mengirimkan rekaman video Anda atau rekaman suara Anda ke hotline GPI Lampir Tengah Raya. Anda juga bisa minta didoakan. Kalau Anda membutuhkan interaksi langsung, Anda bisa hubungi sekretariat GPI Lampir Tengah Raya. Nah, bagi Anda yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, terus semangat dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, ditaruh Tuhan, kita tetap bisa berbuah lebat. Nah, hari ini saya mengingatkan mengapa Tuhan hanya memakai orang yang memiliki nama baik. Mengapa Tuhan hanya memakai orang yang dikasihi orang lain, dihormati orang lain. Ada 5 hal yang saya catat minggu lalu untuk mengingatkan saja. Yang pertama adalah hidup kita akan menjadi lebih mudah dan efektif, saudara. Itulah kenapa menjaga nama baik itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi selamanya. Itulah kenapa ayah saya mengajarkan kami kalah uang itu nggak ada masalah. Bahkan habis uang banyak itu nggak ada masalah. Yang penting jaga nama baik. Karena kalau enggak, sampai seumur hidup Anda melakukan kesalahan dan tidak pernah mau berubah, dan tidak pernah mau bertobat dan merubah nama jelek itu menjadi nama baik, maka sampai selamanya kita akan mengalami kendala. Kita kan nggak efektif dalam melayani Tuhan dan sesama, saudara. Bukan kesalahan Tuhan, tidak memberi kemenangan, karena kita sendiri yang konyol, itu kan. Itu yang kedua, mengapa Tuhan hanya memakai orang yang punya nama baik, yang dihormati dan dikasihi orang. Yang kedua adalah perkataan dan nasihat kita akan didengarkan orang lain. Coba Anda bisa bayangkan kalau Anda punya pemimpin. Kalau dia tuh terus ngasih target-target luar biasa, terus untuk bekerja sesuai dengan SOP yang ada, tapi dalam tingkah laku sehari-hari, pemimpin itu selalu melanggar SOP-nya. Bahkan nggak pernah menghargai hasil kerja timnya. Mana bisa, otomatis nasihat yang diberikan cuma diketawain, saudara. Mungkin secara face to face nggak berani ketawa di depan Anda, tapi dalam hati tertawa. Mereka kan ngomong, omonganmu tok. Itu yang membuat Anda nggak akan bisa efektif jadi pemimpin besar. Anda seorang pemimpin pujian. Setiap orang melihat kita punya talenta misalnya di area pemimpin pujian. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita nggak ada yang bisa dicontoh. Bahkan dari kasus satu ke kasus yang lain, banyak orang tahu, nggak akan efektif. Makanya setiap kali ada acara yang WL-nya dipimpin oleh kita, ya jemaatnya malas, saudara. Bahkan kalau perlu datangnya pas firman saja, nggak usah pas puji-pujian. Itulah kenapa jangan salahkan Tuhan selalu. Kadang-kadang kita perlu berkaca dan bercermin. Apakah kita itu mau diberikan Tuhan kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan hanya memakai orang-orang yang memiliki nama baik, dihormati dan dikasih orang. Yang ketiga, karena kita akan lebih dipercaya dan punya pengaruh yang kuat. Itulah kenapa pemimpin itu adalah orang yang melayani terlebih dahulu sebelum dia dilayani. Pemimpin itu hatinya bukan untuk mendapatkan sesuatu. Nggak ada maksud terselubung untuk mendapatkan sesuatu dari siapapun yang dilayani. Itulah kenapa pada saat dia bisa dipercaya oleh hal kecil, maka Tuhan akan berikan kepercayaan oleh hal besar. Saat orang lain bisa mempercayai kita oleh hal-hal yang sederhana, lama-lama Anda akan dipercaya oleh hal yang besar. Orang lain akan lebih percaya lagi. Dan semakin banyak kepercayaan yang diberikan kepada Anda dan saya, maka pengaruhnya akan kuat. Dan yang keempat adalah kita akan punya hubungan yang baik dengan orang lain. Kita percaya kita nggak bisa membawa orang itu untuk selalu stay dengan kita, untuk bersama dengan kita sampai selamanya. Nggak bisa.
Apalagi dalam kehidupan ini kan, apalagi dalam pelayanan ya, kita sudah punya kumpulan yang kompak, tiba-tiba karena belum jadi full timer, masih bekerja di perusahaan, harus dipindah tugaskan. Namun walaupun udah pindah tugas ya tetap punya hubungan yang baik. Nah kadang-kadang orang itu kan sudah sudah pindah tugas, sudah nggak jalin hubungan, dikasih salam menjauh, ya kan, ketemu pura-pura nggak lihat. Ya sudah, kalau begitu ya sudah, nggak bisa. Makanya sebuah hubungan itu kan perlu diusahakan, diupayakan. Itulah kenapa dikatakan mengapa Tuhan hanya memakai orang-orang yang memiliki nama baik, dihormati dan dikasihi. Ya karena Anda akan punya hubungan baik dengan orang lain. Kalau Anda bisa jaga nama baik Anda terus berusaha untuk bisa dikasihi orang lain. Yang kelima adalah kita dapat menjadi saksi Kristus yang berbuah lebat, saudara. Dimanapun Anda berada, jangan pernah kita berpikir kita bisa melayani dengan buah lebat dengan suka-suka gue. Nggak akan pernah, saudara. Sesuatu yang Anda pikir bahwa dengan kepandaian, gelar yang panjang, kolega atau channel yang luar biasa, dengan kekayaan kita yang luar biasa, dengan pegawai kita yang banyak, terus buah kita menjadi lebat. Sama sekali tidak, saudara. Karena dalam bidang rohani, dalam bidang kita melayani Tuhan, Tuhan itu melihat hati, gitu kan. Lah untuk mencapai ke taraf Anda dipercaya Tuhan oleh hal besar, pasti ada hal yang Tuhan uji dari hal perkara yang kecil. Ada yang orang lain uji juga dari hal yang kecil. Apakah Anda tetap komitmen melayani Tuhan? Apakah Anda tetap setia melayani Tuhan? Apakah kita bisa menjadi saksi Kristus yang bisa dipercaya Tuhan dan manusia? Nah itulah kenapa kemarin saya sharing ada cara-cara untuk dapat nama baik, untuk dihormati dan dikasihi orang berdasarkan kisah Nehemia. Nah, yang pertama kita sudah bahas bahwa kita harus berempati terhadap perasaan orang lain. Dan yang kedua, Anda bisa dengarkan YouTube GPI Lantera yang Sabtu minggu lalu ya, saudara. Nah, yang kedua kita bisa lihat bahwa kita harus belajar mendengarkan dan memikirkan masak-masak sebelum kita berbicara, saudara. Mulai sekarang, selain Anda punya empati dengan orang lain, cara jawab, cara berbicara dengan siapapun tuh dipikir dulu matang-matang, saudara. Karena kita ini punya latar belakang keluarga berbeda, gitu ya. Saya percaya kalau latar belakang kita dulunya, kalau saya mencontohkan orang lain nanti Anda tersinggung. Lebih baik saya mencontohkan diri saya sendiri, bukan karena bisa dicontoh, bukan. Karena saya berpikir kalau saya mencontohkan pakai orang lain nanti yang di sana tersinggung, saudara. Padahal saya bukan menyinggung Anda maksudnya. Saya berikan contoh gini. Karena saya dulu tinggal di daerah non marginal, di daerah-daerah yang banyak orang kasar di sana. Kumpulan di mana saat mama saya dulu sakit, saya dititipkan di nenek saya dari papa dan dari mama. Lah kumpulan saya itu beraneka ragam, salah satunya ya kasar, tempat yang non marginal, saudara. Otomatis omongan kosakata yang keluar dari mulut saya, omongan-omongan yang sangat kasar. Sehingga ya orang seusia saya, kelas 3 SD, 4 SD nggak nyaman. Karena kesannya saya tuh kasar sekali, arogan gitu kan. Ya makanya setelah kita bertobat tahu, oh ini bahasa kasar, yang sopan yang begini. Berapa kali saya dapat maki-makian, dimarahi sama papa mama saya waktu mama saya masih hidup. Karena saya nggak tahu itu kasar, saya nggak tahu. Karena lingkungan saya omongannya kasar semua, seusia kelas 3 SD, 4 SD, 5 SD kasar. Saudara. Setelah mama saya meninggal, tambah menjadi tambah kasar. Karena nggak ada ngasih tahu. Nah, lama-lama setelah Tuhan mulai berikan dalam keluarga kami, Mama Irma gitu ya, dia kasih tahu ini kasar, ini nggak boleh. Ada pemulihan hati saya. Pelan-pelan saya mulai bisa membedakan kalau mau ngomong dipikir dulu.
Kalau enggak gitu, nanti saya menyakiti perasaan banyak orang, saudara. Nah, yang ketiga yang Anda harus tahu, bagaimana caranya untuk kita dikasih orang lain, dapat nama baik, dihormati orang lain. Yang ketiga adalah kita harus menyelesaikan keluhan dan konflik. Karena kita tahu setiap kali kita di kondisi di lapangan, di marketplace, pasti ada yang namanya keluhan. Ada yang namanya konflik, namanya hidup, saudara. Lah, kita harus menyelesaikan keluhan dan konflik secara pribadi lebih dahulu. Mari kita buka di Nehemia 5 ayat 7. Nehemia pasal yang kelima ayat 7 dikatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kalau Anda lihat, sebelum Nehemia mengambil sikap mengadakan suatu sidang jemaah besar, ingat baik-baik, di awal dikatakan setelah berpikir masak-masak. Bahkan kalau Anda lihat di Matius, saudara, Matius 18 ayat 15 sampai 17 ngomong apa? Apabila saudaramu berbuat dosa, perhatikan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bukan pakai toa, halo-halo ngomong ke semua orang. Wah, ya Anda tidak akan dapat respect dari orang lain. Anda tidak akan dapat nama baik. Karena kalau kita pikir dengan menjatuhkan orang lain di muka umum, terus kita jadi lebih tinggi kedudukannya, itu salah. Orang akan lihat orang ini nggak wijaksana. Harusnya sesuai Matius sudah dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, apa saudara? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Akhirnya kalau orang yang kita beritahu, kita tegur tuh, mendengarkan nasihat kita dengan baik, dengan hati yang terbuka, mau menerima, maka kita bisa mendapatkan dia balik. Ditarik lagi kembali ke jalan Tuhan, ya kan? Tanggal 16 dikatakan apa? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bahasa Semarang ini kowe negur ora dirungokno, ora digubris. Bahasa Indonesianya, kalau kita sudah negur aja tidak didengarkan, enggak digubris. Matius ngajari, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Bukan sekampung, saudara, apalagi se-RT, se-RW dan demo. Bukan, cukup bawa seorang sebagai saksi atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Berarti betul perkara itu tuh ada, terjadi perkaranya, karena ada saksinya. Gitu kan? Jadi jangan buru-buru dikadani ngeyel, langsung di floor, di jemaat ribuan orang, di kantor di floor, di sekian puluh orang, ratusan orang, buat apa, saudara? Anda nggak dapat respect. Apalagi Anda pemimpin komsel, pemimpin departemen, ya kan? Kalau 1 orang ditegur masih nggak gubris, panggil 1 orang lagi atau 2 orang lagi. Ayat 17 dikatakan apa? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampai nggak mau lagi nih, sudah ada kita 1 orang atau 2 orang saksi, harusnya cukup, harusnya bertobat. Ini sebuah kesalahan, tidak mau bertobat lagi. Di Matius ngajari di ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat,
Salibkan dia. Oh bukan, itu kan kita saudara. Bukan salibkan dia. Rajam semuanya, tidak. Penggal sekalian, tidak saudara. Berarti dilihat dulu di Matius. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, apa saudara? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Selesai. Ya sudah, itu pilihan hidupnya. Urusannya sama Allah. Selesai. Berarti yang tidak mengenal Allah. Ya sudah, nggak usah dihakimi. Anggap aja orang yang tidak mengenal Allah, seorang pemungut cukai. Ya Anda pelajari pemungut cukai masuk surga atau tidak, saudara. Udah gitu aja. Apa artinya? Kalau kita ingin dihormati, kita harus melakukan cara Tuhan. Cara Tuhan menangani keluhan, menangani konflik. Bukan cara kita. Cara Tuhan menangani keluhan, menangani konflik. Anda harus membicarakannya secara tertutup dan pribadi. Jangan menyebarkan gosip. Jangan membuka kesalahan dan kekurangan orang lain di muka umum. Itulah kenapa kalau kita sharing firman atau sharing di komsel, sharing sesuatu, kalau memang itu cerita orang di luar jemaat, ya tetap jangan sebutkan nama orangnya. Karena kan itu bukan di jemaat kita. Walaupun di luar jemaat kita pun juga jangan sebutkan namanya. Untuk memberikan sebuah contoh. Jangan menyebarkan gosip. Jangan membuka kesalahan dan kekurangan orang lain di muka umum. Saudara. Yang keempat, bagaimana caranya Anda mendapat hormat, dikasih orang lain, mendapat nama baik. Yang keempat, Anda harus mengangkat orang lain ke level yang lebih tinggi, saudara. Ingat, kita itu nothing di hadapan Tuhan. Nggak ada benernya sebenarnya. Nggak ada baiknya belas. Hati manusia itu jahat, saudara. Tapi Tuhan tidak ingin menjatuhkan kita. Bahkan neraka diciptakan bukan untuk kita sebenarnya. Untuk iblis neraka diciptakan. Tapi kalau kita memutuskan untuk jadi antek-anteknya iblis, ya silahkan. Tuhan selalu membuka pintu hati. Membuka tangannya untuk kita bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena nggak ada yang bisa menjadi Juru Selamat selain Yesus Kristus. Itu artinya kita diangkat terus jadi level yang lebih tinggi. Bukan tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Maka kita harus paham. Kalau Anda ingin mendapat nama baik, ingin dihormati dan dikasihi orang lain. Yang keempat, Anda harus mengangkat orang lain ke level yang lebih tinggi. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan berikut ini. Orang kecil mengecilkan orang dan merendahkan orang. Betul ya? Saya ulangi. Orang kecil itu mengecilkan dan merendahkan orang. Namun orang besar, bukan besar kayak saya berat badannya, saudara, bukan. Orang yang betul-betul di hadapan Tuhan dan manusia itu dikatakan great man, orang besar. Itu suka membesarkan orang lain. Membesarkan hati orang lain, mengangkat derajat orang lain, bukan menjatuhkan. Kalau Anda punya pemimpin yang gak pernah mengangkat Anda, membesarkanmu, ngajari Anda untuk naik ke level yang lebih besar lagi, mendidik Anda, menegur dengan kasih, menyayangi Anda untuk bisa jadi orang besar,
great man, great leader, true leader, maka saran saya lebih baik Anda pikirkan doa sama Tuhan untuk Tuhan taruh di tempat yang tepat. Kalau Anda terus bersama dengan orang kecil yang sukanya mengecilkan dan merendahkan orang, Anda nggak akan bertumbuh, saudara. Yang paham katakan, saya paham sekarang. Karena untuk jadi orang besar bukan berarti kita harus mengecilkan yang lain. Ya kan? Nehemia 5 ayat 8 dan ayat 8 sampai 13, Saudara. Nehemia 5 ayat 8 sampai 13 dikatakan apa? Ayat 8 berkata, "Berkatalah aku pada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain." Berusaha sedapat-dapatnya nebus sesama orang Yahudi yang dijual ke bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Makanya kenapa Nehemia sampai marah. Karena dalam bangsa Yahudi itu sampai nggak ada gandum untuk dimakan, nggak ada. Ladang untuk digarap, nggak ada. Punya utang dan tidak bisa bayar pajak sehingga anaknya harus dijual, saudara. Ayat 9 dikatakan apa? Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Ayat 10 dikatakan juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Dikatakan biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Ayat 12 dikatakan, berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Ini berarti mereka mau ditegur. Itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Dan perhatikan jawabannya. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Ini orang yang mau berbalik, mau menerima teguran. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hamba. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Saudara, suara Nehemia didengarkan oleh bangsanya. Dikatakan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Kalau ada orang yang masih mau menegur Anda dengan kasih, menganggap Anda dan saya sebagai saudaranya, Anda harus berjanji bukan hanya kepada orang yang menegur kita untuk berubah, tapi Anda juga harus berjanji kepada Tuhan untuk Anda tidak melakukan hal-hal yang konyol lagi, saudara. Amsal 11 ayat 27 ngomong apa? Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Walaupun Anda sebagai korban dari kesalahan orang lain, Anda merasa dirugikan orang lain. Tapi hari ini saya harus ngomong. Di Sabtu pagi yang luar biasa, saya harus ngomong pada Anda. Walaupun hati Anda mungkin sempat sakit karena perlakuan orang lain yang tidak dipikir
bahwa itu merugikan Anda, menyakiti perasaan Anda. Ingat baik-baik, Amsal 11 ayat 27 ngomong apa? Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang. Itulah kenapa cara kita meresponlah yang menentukan kita tuh mau terus masalahnya dibiarin nguasai kita, kedongkolan terus nguasai kita, atau Anda izinkan cintanya Tuhan yang menguasai kita. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan nama baik, dikasih orang, dihormati orang lain. Yang kelima, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan rendah hati dan murah hati, saudara. Mari kita lihat Nehemia 5 ayat 14 sampai 15. Nehemia 5 ayat 14 sampai 15, kita lanjutkan saja terus sampai ayat 19. Ayat 14 saya bacakan buat Anda. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun 32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah memanggil pembagian yang menjadi hak bupati. Walaupun diangkat jadi bupati, tapi dia tidak pernah mengambil bagiannya menjadi hak bupati. Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Bahasa Semarangnya umpak-umpaan dari bupati, kan? Tetapi dikatakan aku tidak berbuat demikian. Perhatikan, bukan karena nggak ada bibit kayak gitu. Namanya manusia tuh pasti ada bibit kayak gitu, saudara. Perhatikan karena apa? Karena takut akan Allah. Ayat 16 dikatakan, aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Ayat 17, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang pada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Ayat 18, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Ini Nehemia setiap 10 hari nyiapin makan, saudara. Buat orang-orang ini, saudara. Ngejamakan orang-orang Yahudi dan para penguasa dikasih makan 150 orang setiap 10 hari, saudara. Dikatakan apa? Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Biasanya kan zaman sekarang kan kalau mau ngasih sesuatu kan mesti ngambil dari pos yang sini, ya toh, minta bantuan dari ini, buat proposal, mohon dibantu untuk begini bla 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 bla. Oh, enggak ada, saudara. Dikatakan aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Nehemia tahu rakyatnya sudah sangat tertekan. Ayat 19 dikatakan apa? Ya Allahku, demi kesejahteraanku. Berarti kan baik-baik. Ingatlah, ini sangat luar biasa. Dia tahu apa legacy, warisan yang diharapkan dari Allahnya untuk dia dan keluarganya. Ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Urusannya langsung ke Tuhan. Apa yang dituntut buat rakyat-rakyatnya, haknya dia tidak mau ngambil. Tapi saya suka sekali. Ya Allahku,
demi kesejahteraanku. Ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saudara, Nehemia tidak menggunakan haknya dan kekuasaannya untuk mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri. Nehemia tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Nehemia tidak menganggap haknya sebagai bupati sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Nehemia menggunakan jabatannya itu untuk melayani rakyatnya. Perhatikan baik-baik. Inilah bentuk kerendahan hati dari seorang Nehemia. Kalau Anda sebagai pemimpin yang dipercaya Tuhan di kantor, sekolah, kampus, organisasi, baik laba maupun nirlaba, baik organisasi, lembaga rohani, Anda sebagai pemimpin komsel, pemimpin sebuah departemen di gereja, Anda seorang pendeta, gembala, diaken, ingat baik-baik. Jaga benar-benar kerendahan hati, sama seperti seorang Nehemia yang kita pelajari pagi hari ini. Filipi 2 ayat 6-9 ngomong apa? Filipi 2 ayat 6-9 ngomong apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita berlaku rendah hati, perhatikan baik-baik, demi kasih Tuhan Anda paham. Anda boleh menggali sumur-sumur Anda, sumur-sumur hidup Anda. Tapi perhatikan setelah itu, saudara. Jika Anda berlaku rendah hati, maka Anda akan sangat dihormati. Semakin Anda dihormati, semakin besar pengaruh Anda. Jika Anda punya pengaruh yang kuat, suara Anda akan didengarkan orang. Amsal 29 ayat 23 ngomong apa? Amsal 29 ayat 23 ngomong apa? Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, baca saudara yang keras, 23, menerima pujian. Anda marah? Saya lihat TV itu ya, sampai kepengin ketawa. Anda kan tahu ceritanya kan? Ada lomba itu. Tadinya yang sekolah ini ngejek ini gitu. Ternyata yang diejek menang. Diejek balik sekolahnya. Yang tadi yang ngejek pertama kali lapor bapaknya, saudara. Marah-marah, saudara. Ini lagi dikasuskan, saudara. Anaknya disuruh berlutut, disuruh menggonggong. Wah, ya wes. Saya cuma ngomong, ngapain gitu loh. Menunjukkan keangkuhan dan kearoganan kita itu ya buat apa? Karena arogannya kita, angkuhnya kita tuh malah direndahkan orang, saudara. Amsal 29 ayat 23 sudah ngajari kita semua. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Tuhan Yesus dan Nehemia berlaku rendah hati dengan menolak merasa diri berhak untuk diperlakukan secara spesial. Tidak merasa diri berhak untuk didahulukan kepentingannya. Tidak merasa diri untuk dilayani, tapi sebaliknya
mendahulukan keuntungan dan kepentingan orang lain dengan mengabaikan dan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi tidaklah heran mengapa Nehemia dan Tuhan Yesus sangat dihormati dan berkuasa. Amin, saudara. Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Anda akan dihormati orang jika Anda rendah hati dan murah hati. Pesan penutup dari saat teduh pagi ini, selalu jadilah orang yang baik hati, yang rendah hati, dan yang murah hati. Dikatakan, perhatikanlah dengan legacy, saudara, warisan. Apa yang orang akan kenang tentang hidup Anda dan saya ketika Anda dan saya meninggalkan dunia ini. Apa warisan hidup Anda? Apa legacy hidup Anda? Nehemia berkata, "Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini." Amsal 10 ayat 7 ngomong apa? Kenangan kepada orang benar. Berarti kan legacy, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amsal 14 ayat 22 ngomong apa? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Efesus 2 ayat 10 ngomong apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Yesus mau, supaya kita hidup di dalamnya. Itu loh, saudara. Buatlah kenangan akan hidup Anda dan saya, menjadi berkat buat orang lain. Tutuplah kitabmu. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Renungkan apa yang kita barusan sharingkan. Saya percaya, saya berdoa, saya sungguh berdoa, Anda akan mendapatkan nama baik, dikasihi orang, dan dihormati Tuhan dan manusia. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great
How great thou art. Sungguh kami berdoa ya Tuhan, ajari kami punya kepemimpinan, level kepemimpinan yang berkenan di hati-Mu. Ajari kami punya hati Tuhan, yang terus mau mengasihi orang lain, yang tidak menuntut hak kami Tuhan. Karena kami tahu, kami ini hanya seorang hamba. Dan kami tahu bahwa kami hanya hidup untuk menyukakan hati-Mu saja. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan ada pemilihan kepala daerah. Biarlah kepala daerah yang terpilih Bapa punya hati yang seperti Yesus dan seperti Nehemia Tuhan, yang mau punya hati yang rendah hati dan murah hati, punya hati yang tidak mengambil keuntungan dari jabatan yang diembannya Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, juga terus bercermin akan diri kami sendiri, untuk tidak menuntut pemimpin-pemimpin kami terus, juga belajar untuk bercermin akan diri kami Tuhan. Apakah kami sudah layak sebagai pemimpin? Sudah layak nantinya akan dijadikan pemimpin? Kami berdoa Tuhan, buat semua para sahabat yang mungkin gampang sekali down, gampang sekali bersungut-sungut, tidak konsisten dalam bekerja, kadang baik, kadang rajin, tiba-tiba kadang malas, kadang-kadang egois. Ajari kami Tuhan punya hati yang terus mau menghamba, karena kami tahu siapa kami ini. Kami hanya hamba Allah Tuhan, di mana visi kami hanya menyukakan hati-Mu saja, melakukan kehendak-Mu saja seumur hidup kami Tuhan. Bapak tutup bungkus dengan darah Yesus. Apa yang kami doakan, kami lakukan buat banyak orang, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan buat anggota keluarga kami yang sakit, kelemahan tubuh, yang mungkin mengalami stroke atau jantung atau diabetes atau ginjal, kanker. Berdoa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Karena kadang karena kelemahan tubuh membuat kami gampang marah Tuhan. Karena kelemahan tubuh membuat kami gampang egois, membuat kami gampang menuntut orang lain. Ajari kami Tuhan, kalau sampai ada sahabat GPI Lambar Tengah Raya yang mungkin sakit, dan karena sakitnya itu membuat gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi. Setelah mendengarkan renungan saat teduh pagi ini Tuhan, mendengarkan program Selamat Pagi Sahabat, dia sadar bahwa siapapun yang diizinkan Tuhan masih hidup sampai hari ini, Tuhan ingin mengangkat hidup Anda dan saya. Tuhan ingin menyembuhkan Anda dan saya. Dan kita harus berubah hidup kita untuk terus mau berjuang, mengasihi orang lain, mendapat nama baik, maka Anda akan mendapatkan hormat dari orang lain. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Ajari kami terus punya hati yang melekat. Biarlah sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Diberkatilah dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, dan kemanapun saudara pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan nama baik,
dikasih orang lain, dihormati Tuhan dan sesama kita, yang dicintai, disembuhkan, dan diberkati. Katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu besok pagi. Selama 2 kali ibadah saya akan melayani Anda. Teruslah setiap hari Anda merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, melakukannya sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati dan melekat pada Tuhan, maka sampai kapanpun Anda akan disebut dengan orang-orang berbahagia. Sampai kapanpun kita meninggalkan legacy, warisan yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Beri kemuliaan buat